Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus para bapak-bapak guru, panjenenganipun Ketua Tanfidiyah Kiai Haji Marzuki Mustamar, berikut jajaran PWNU yang sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus yang terhormat wong desa nodron dada-dada ukila onodron ketok-ketoknya meneng main gambare api malah ngene-ngene ketiban drone kangkemu. Yang terhormat Bapak Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto. Tepuk tangan untuk beliau. Pak Airlangga, saya sampaikan di dorongan wi cacah wi. Pak Airlangga, tetaplah bermanfaat untuk banyak orang, walaupun hidupmu sering dimanfaatkan. Hadir juga Ibu Bupati tercinta kita sekaligus Ketua Muslimat, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Benar. Kenapa Pak? Yang bilang Bupati siapa? Berarti masih fokus. Bu Gubernur, yakinlah perempuan memang tidak sekuat laki-laki, tetapi laki-laki tidak sekuat itu tanpa kehadiran seorang perempuan. Berikut Wakil Gubernur Mas Emil, masih di Maurat Mas. Juga jajaran DPD Golkar Jawa Timur, Pak Sarmuji, gayane kopi kuning mengetok Golkar. Juga ada Ketua DPD Gerindra Pak Anwar Sadat. Mungkinlah dua aja dibales Pak Anwar Sadat. Dan juga tuan rumah kita Mas Bupati yang masih istiqomah dengan kejombloannya. Saya bilang Mas Bupati, tidak penting kamu malam minggu dengan siapa, lebih penting malam pertama dengan siapa. Masuk. Kayaknya Pak Bupati ini belum segera menikah karena belum bisa move on. Kalian tahu kenapa move on itu berat? Kenapa move on itu berat? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Serta para tamu undangan, kalau saya sebutkan satu-satu sampai subuh udah rampung-rampung. Bapak Ibu warga masyarakat Tuban rahimakumullah, bunyi hujan adalah tik-tik, dingin angin sejuk rasanya. Ada banyak gadis yang cantik, tapi hanya orang Tuban yang aku cinta. Orang Islam harus sabar supaya hidup selalu berkah.
Pak Bupati bukan cari pacar, tapi cari yang mau diajak menikah. Pak Bupati ini ndang rabi yo. Eman-eman gonmu sunat le. Saya di WA sama Pak Bupati, Gus bener nggak bisa hadir ke Tuban. Saya bilang, saya tuh kalau masuk Tuban selalu ingat Tuba liman dakhala Tuban. Beruntunglah orang yang bisa masuk Tuban. Maka walaupun saya tadi pagi masih di Lampung, Pak Menko telepon saya, bisa berangkat gak Gus? Saya bilang, cintaku pada masyarakat Tuban mungkin tidak seindah surat cinta untuk Setarlah, tapi yakinlah cintaku pada warga Tuban lillahi ta'ala. Kemudian dulu rupanya rondo-rondo ini. Ibu bapak yang saya muliakan, saya capek, jujur saya capek, tapi saya ingat Nabi itu dalam satu hadis an Kulaib bin Hazim radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya qaumi, wahai kaumku. Mudah-mudahan semua yang hadir diakui sebagai umatnya Nabi. Amin. Kita diaku sebagai warganya Bu Khofifah saja bangga. Kita diaku sebagai warganya Pak Bupati Tuban saja kita bangga. Bagaimana rasanya ketika kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf sebelum saya lanjutkan, karena ini niat menghadiri maulid, yuk kita baca niat dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an akhdura al maulida mislama nawa bihi aslafuna salihun wa biniyati ta'dimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wat taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ila rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ila asrafina salihin. Al-Fatihah. Nah, ya qaumi kata Nabi, umatku. Coba saya banyak membaca bagaimana kemudian Allah itu dan para nabinya mencoba menyampaikan pesan kepada kita bahwa dia itu dekat. Contoh umpamanya untuk orang-orang yang banyak dosa kayak kita, Allah sampaikan dalam surat Az-Zumar dengan kalimat Qul ya ibadi. Allah memanggil orang yang banyak dosa tidak dengan bahasa wahai engkau orang yang banyak dosa, wahai engkau orang yang punya banyak salah, wahai engkau ahli maksiat, enggak. Tapi Allah katakan ya ibadi, seolah-olah Allah ingin menampakkan kedekatannya dengan orang-orang yang ahli maksiat. Nabi memanggil kita sama, ya qaumi atau ya ummati. Nabi ingin mengatakan, aku dekat sama kamu. Makanya kenapa ketika beliau mau meninggal, ummati, 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 seolah-olah beliau ingin mengatakan, aku gak rela kalau umatku tersiksa. Aku gak rela kalau umatku menderita. Aku gak rela kalau umatku masuk neraka. Tapi sekarang pemimpin dan kiai-kiai sekarang sama Pak Bu. Kalau dulu Nabi mau meninggal ummati, sekarang banyak pemimpin dan para kiai menjelang pemilu, mereka mengatakan ummati, 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 ummati. Aku meh nyalak coblosen ummati. Ummati, aku pengen bupati coblosen. Betul? Betul. Wong ya teko cangkemmu kuwi ngawur. Seolah-olah ingin mengatakan apa? Ummati, aku bangun masjid di semene ummati. Makanya kalau kita lihat kayak Pak Menko ini kan orangnya istiqomah, selalu hadir,
membuat acara-acara seperti ini. Saya itu nggak mau gitu. Para politikus itu karbitan, gelem nyedak rakyat kalau butuh tok, betul? Betul. Harusnya konsisten. Dulu zaman Pak Harto itu, Pak Yai Marzuki, ada ayat yang identik dengan Golkar. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi sujajah, al-sujajatu kannaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah, min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Dulu kiai saya itu kalau ada tamu Golkar, ayat yang dibacain di situ ada bahasa syajarah. Padahal syajarah di situ diartikan buah pohon zaitun. Tapi mergo zaman Pak Harto ki meh kabeh kiai Golkar, maka syajarah di situ diartikan bukan zaitun tapi pohon beringin. Ya sintek-sintek wae nafsu cangkem-cangkeme dhewe kok itu. Nah, harus hadir secara konsisten. Bahasane konsisten, bahasane wong Islam napa Bu? Istiqomah. Istiqomah itu pasti berat Pak Menko. Iya, kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Kalau cantik istri orang, oh tak santet ya. Tapi ya bener ya, kalau cantik istri orang. Jangan wong lanang iki codot kok. Ning dalan delok wong ayu, wow. Mulih delok bojone weh. Aku ya apa? Sehingga Bapak Ibu mohon maaf, bagaimana kemudian kecintaan Nabi kepada umatnya inilah yang seharusnya dicontoh oleh orang-orang politikus. Kecintaannya kepada rakyat dan konstituennya. Ya harus, kata Bu Khofifah mungkin bahasa yang tepat kalau orang Jawa Timur itu apa? Lumintu. Lumintu itu apa nih? Terus menerus. Hadir dalam semua keadaan. Bukan hanya karena punya kepentingan. Bupati Tuban ini keren, selalu saja hadir dalam semua keadaan. Saya bilang Pak Bupati, kadang-kadang di Indonesia itu orang sekarang sudah hafal apa bedanya pilkada sama pilkada. Apa bedanya pilkada kali pilkada? Pilkada kalau lu lali jadi, biasanya pilkada lah jadi Lali. gimana? Makanya jenengan lah delok partai politik delok mawon mana yang paling konsisten ngurusi umat, mana yang perhatian dengan rakyat. Betul? Saya itu kadang-kadang jadi orang yang itu ngenes. Kalau musim pengajian kayak gini saya itu bingung. Kok di atas panggung mendadak orang nggak pernah ngaji, tahu-tahu kok di atas panggung jelas itu calon. Orang yang tadinya merengutan tahu-tahu kok ramah calon. Gak kenal NU kok mendadak NU calon. Orang duwe peci NU moro-moro tuku peci NU ya. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Amin. Peci ini. Saya itu bilang begini Pak Menko ya, saya itu senang kalau ada orang pakai peci NU boleh lah, pakai baju NU boleh, pakai kaos NU boleh, pakai jaket NU boleh, pakai jas NU boleh. Tapi saya itu nggak setuju Pak Kiai kalau sarung disablon gambar NU. Betul? Coba Anda bayangkan kamu pakai sarung NU ngising ning toilet ramah copot. Gula podo karo gambar NU kon nyawang bokong.
Serasopan itu suladap, wabah itu suladap. Saya tuh paling gak seneng nih. Kadang-kadang sarung eno nguyuh ning isor tiang listrik ora cewek. Malah diobat ABG kepiye iki aku. Nguyuh ning isor wit ringin ora cewek. Ning lak uyuhe wong eno ning isor wit ringin kuwi sing dadeke ringin gedhe tak kandhane itu. NU itu seksi kenapa? Coba kamu lihat. Kenapa kok wong kabeh ngaku NU? Bu Khofifah itu sebagai muslimat. Nyuwun sewu. Warga muslimat di bawah Bu Khofifah itu terkonfirmasi baik KTA 32 juta. Coba kebayangkan. 32 juta itu muslimat. Kalau berdasarkan survei LSI tahun 2021, warga NU itu jumlahnya 49,9% dari komunitas muslim di Indonesia. Orang Indonesia itu jumlahnya 275 juta. 85%-nya NU. 85%-nya Islam. Berarti sekitar 240 juta itu muslim orang Indonesia. 49%-nya NU. Berarti orang NU itu sekitar 120 juta. Tak kandhani cah. Umpama wong NU kuwi kompak, nyalon presiden mesti dadi. Pak Jokowi itu jadi presiden hanya dipilih 90 juta orang. Wong NU jumlahnya 120 juta orang. Tapi kenapa selama ini wong NU lak nyalon apa-apa kok angel? Soale wong NU ki lakon akur angel. Sing salah sinten? Guru TK. Gara-gara masuk TK, dia jadi lagu judulnya Balonku Ada 5. Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Meletus balon hijau. Pertanyaan saya, ngopo sing meledos balon hijau? Padahal hijau kuwi warnane NU. Mila wong NU kon akur angel soale balone meledos. Sing suwun Pak Erlangga untung sing meledos ora balon kuning. Lagi ngeten. Saya itu kan kemarin dikritik gara-gara saya ngaji sama Kiai Marzuki di Lamongan soal ngomong didik soal akidah Ahlussunnah. Kemudian nampak di media Gus Miftah dari Kiai ini Pak Prabowo. Orang mengatakan begini, Kiai kok melu politik? Loh, tangan dari. Kenapa sekarang banyak politikus busuk? Karena banyak orang baik tidak mau masuk politik. Sehingga politik isinya wong elek kabeh. Kalau wong apik ra gelem mlebu politik. Lah contohnya Mas Aditya, bupatimu. Mas Indrai. Apik gelem masuk politik Tuban dadi apik. Nggih napa mboten? Bu Khofifah muslimat. Bunya ini NU. Nyai kok pas jadi gubernur nyatane iso napa mboten? Karena orang baik sadar dengan politik. Soalnya nopo, ya ora mungkin Bu Khofifah niku iso dadi gubernur kalau tidak melalui proses politik. Nggih napa mboten? Nyatane ekonomi Indonesia maju. Mergo apa? Duwe Menko kaya Pak Erlangga. Ekonomi Indonesia besar sebesar perutnya Pak Menko. Saya ini nyuwun saya ngucap. Awal mula COVID, pemerintah kita Indonesia itu ditekan oleh pihak luar supaya lockdown untuk menyelamatkan Indonesia. Orang kemudian banyak memprediksi Indonesia tahun 2023 akan kena resesi global. Ternyata jenengan persani hari ini ekonomi Indonesia baik-baik saja, betul? Tahun 2023 pas saya ngaji di hadapan Bapak Presiden Forum Investor Daily Summit 2022, saya bilang kita orang Islam gak boleh takut dengan resesi. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana.
huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Duwe Allah kok wedi. Apa meneh wong Indonesia niku rata-rata wong desa, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Daya tahannya lebih kuat. Coba wong Jawa, wong desa niku nyenengke Bu. Mangan sego ya segone dhewe. Mangan sayur sayure dhewe. Mangan pitik pitike dhewe. Mangan endok endoke pitik. Endoke pitik. Orang nggak percaya dulu Pak Menko, Indonesia bisa keluar dari zona Covid termasuk terbaik di dunia. Nyatanya formula pemerintah Pak Jokowi dibantu Menteri Kabinet kayak Pak Erlangga, Indonesia menjadi negara yang mampu keluar dari Covid-19 jauh lebih baik dibandingkan negara lainnya. Kenapa betul? Muncul Covid, ono BLT, bantuan langsung kelas. Lucu nih wong Tuban, jelas BLT untuk orang miskin. Sing duwe mobil ngaku miskin. Sing gelangi renteng-renteng ngaku miskin. Betul? Wongnya ya teko. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya coklat. Sing jilbabnya hijau insyaallah luwe parah. Ada lagi dulu Pak Menko ya, ada BLT untuk UMKM. Semuanya ngaku pengusaha kecil. Lah ini mumpung ada Pak Menko, saya usul Pak Menko. Ada lagi BLT yang ketiga untuk orang gila. Kira-kira wong Tuban ngaku edan apa ora? Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, bilang ini loh, agama Islam itu kan hadir dengan sangat menyenangkan. Agama Islam itu hadir sebagai solusi, bukan problem. Mila wau di mukadimah kan kula waca satu ayat dari surat Al-An'am ayat 48. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundhirin. Jadi beragama itu harus basyir, nyenengke. Lah, makanya kalau Golkar pengen mendapatkan hatinya rakyat, ya harus menjadi partai yang menyenangkan. Betul? Nah, ikhtiar ngundang aku lah dalam rangka nyenengke raimu toh. Gitu. Napa Bu? Oh, nunggunya kesuwen. Mau makan lagi jam pinten? Jam 4 sing ngongkon sapa? Lha apa masamu ibu-ibu sini pasti kayak mergo wedi sumu ora. Mergo wedi udah luntur tak kandhane. Dandan maka jam 4 iki dandan jam 2 tak kandhane. Kalau sing jilbab kuning ya Allah, nganti alis sing kaya beringin. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirin. Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira. Maka pemimpin itu hadir harus menggembirakan rakyat. Tidak boleh nakut-nakuti rakyat. Cangkeme aku. Kok iso krungu yo? Aku sing nganggo mik bengok-bengok kono rasa kerah ngopi cangkeme banter ya. Elo cangkeme bakul. Coba Pak Menko ya, kalau Bu Hoifah mungkin hafal. Pengajian-pengajian seperti ini Pak, itu sangat menolong UMKM Pak. Kalau tadi Pak Menko lihat ke sana kemari, orang jualan seperti itu berkait Nahdlatul Ulama. Gini apa betul? Soalnya sing bendino mau pengajian ngoten iki Nahdlatul Ulama. Kayak Gus Miftah kalau sedino ngaji ping 4 ping 5.
ngomong amplop pakai tajar kowe ngawur. Kula ngomong amplop pakai ora pernah karo Gus Ipang Wahid aku takane. Aku ngopo ora pernah karo Gus Ipang, soalnya pengajian malam hari ini makalane Gus Ipang ta. Apa Bu? Saya kalau sama cewek nggak pernah mau bagi amplop, maunya nafkahi. Iya. Ya Allah, ini ento. Ya, saya ini dijawab sih Bapak. Bapak NU Ibu Mus. Serah tenanan belas. 5. Aku sing kesel bunga-bunga iwu. Sing bungae banter atau ngaku utange lunas. Bapak NU Ibu Mus. Kakang Ansor Adeva Taya tahlilane saben malam mulai tahlilan padha gawa berkah rahmat Bu berkah ngapa ibu kok wangi jajan pilih raman apa berkah Tetap berkat ya Pak. tahlilane saben malam mulai tahlilan padha gawa rahmat tangan diangkat sholawat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah Allah yasina habibillah. salatullah salamullah ala yasin Habibillah. ada NU ada Muhammadiyah ada Muslimat ada Aisyah semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah amin Amin. semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah tangan diangkat salatullah Allah ala toha Rasulillah. rasulillah salatullah salamullah Allah yasina habibillah. salatullah salamullah ala yasin habibillah minum kopi rasanya nikmat makan goreng di atas meja mari ngaji dan bersolawat dari Tuban untuk Indonesia mari ngaji dan dari Tuban untuk Indonesia hadiahnya salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah Allah yasina habibillah. salatullah salamullah Allah yasina habibillah. sallu ala nabi Muhammad Jangan balik. buta ijo mangane bantal rokok kretek sandinge kopi Bupati Jomblo rasa jual mahal
selak tuwe ora payu rapi. Sabar Mas, sabar. Gak bahaya kan? Partai kan ngundang Gus Miftah, Menko Erlangga, lumayan gagah, lumayan gagah. Beli semangka dapatnya mangga, bersama Erlangga Golkar berjaya. Amin. Tambahi. Doli. Poin. Lagunya tambah. Lagu lagi sihir meneh. Dolan ning sawah terus ning kali, kayu nongko digawe lemari, Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, oke rondo sing jalo dirap. Tapi Gus Miftah ora Wani. sing wani Kiai Mar. Bahaya. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang jelas sih. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, kae. Makin malam makin hancur ini Pak. Sing nom ya jelasin. Ya. Tuku bawang kleru mriko wis kepadot. Sayang membiang kembang, membiang kembang. Semarang kaline budak sing disayang matane. Bukadi dengan dia Abuadin marikan Pak Bupati. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Pak Bupati, mantanmu sudah ke Pembelu kok kamu masih sendirian ya? Aku neng Yogyo di Japri. Bang, nomor leres. Apa? Bupati Tuban, pacarnya Happy Asmara. Pak Bupati kalau Happy Asmara beda pemikiran. Pak Bupati mikir Happy mikir aku. Kopi. Ini lo foto. Saudara Nabi Muhammad. Maka kalau mubasir ini tugas kenabian, ya Partai Golkar sebagai partai yang paling senior ya harus membahagiakan rakyatnya. Setuju? Hadir secara istiqomah, memberikan pelayanan kepada rakyat. Gampang mawon. Lho piye lah. Kula zaman mondok biyen nak partai mau ana telu. Salah sisi paling kondang lo Partai Golkar atau gini apa mboten? Iki lho, malah gayane menarik perhatiannya Pak Erlangga jilbabe kuning. Iya.
Rupamu yuk. Sing jilbabe kuning rene. Tak takoni sonjo kan duit. Siji. Begitu yo ngaji ngarepe kiai tungkae sponsor ke. Kaya tungkamu halus-halus soyu. Rene. Janda cangkemmu janda ngawur dudu yo. Ini Pak, pinjam mic. Begitu kuning kita aku ngerti yo, pengen Pak Emil ta kowe. Iya. Karena Bu Arumi. Mikir mati, Cok. Cek. Namanya Zidan. Walah Mbak Wiwi ya. Aku jadi kayak lagu Thailand lho. Wiwi. Mbak Wiwi dari mana asalnya? Dari Jenuh. Jenuh itu mana? Jauh apa Jenuh? Oh. Dari Jenuh, Bos. Jauh dari sini? Jauh. Oh jauh, berapa kilo? Udah kemayu nih. Orang-orang ini curiga lo pakai Marzuki. Aku takon jenuhnya ada. Pak Marzuki, kono kae lho Gus. Kita nopo kalau pakai Marzuki. Mbak Wiwi pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Yo. Oh, si manut. Wong wedok ki makmum, wong lanang kuwi imam. Makmum ki manut karo imam. Imam ngatur, makmum. Jadi makmum diatur, makmum ngatur. Tapi ning Tuban oke-oke malah makmum ngatur imam. Biasanya jilbab pink biasa. Kowe nggo jilbab kuning apa? Kowe ngapa nggo jilbab kuning? Panitia. Oh, panitia. Ya wis. Sebutkan Pancasila pakai duit 500.000. Dikirake sampe bani. Nganti rapal tak santet kowe. Ayo Pancasila, untuk jilbab kuning Golkar rapal Pancasila. Ayo dikirake sampe bani terang kabeh. Ayo Mbak Wiwi. Iya semuanya. Pancasila. Ayo. Kewes. Pancasila. Terangke. Satu. Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Ayo Wi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan. Ayo teman kerakyatan. Oh, lu rapal. Ayo kerakyatan. Wes rapal. Ini ganti pertanyaan ini. Sebutkan 5 nama pahlawan. Mana tuh saya? Malah rapal melan. Satu. Pahlawan. Patimura. Ya terserah jenis-jenis pahlawan gitu. Patimura, siji, loro. Diajak Diwantoro. Diajak Diwantoro. Telu. Siapa? Diajak Diwantoro. Wes, loro, telu. Wes. Ayo kowe cerewet bro. Blonjo, Bos, mikir blonjo. Iki blonjo. Nggih. Delok duite. Mboten konsen. Rapal 300.000 wae. Matur suwun, Gus. Ya wes. Dimus ora Halah. pahlawan wedok sama Jepara sapa? Ibu Kartini. Bu Kartini. Kowe ngerti nama asli Bu Kartini sapa namanya? Nama aslinya adalah Harum Putri Indonesia. Harum namanya. Kentir kabeh. Dipun mriko. Makasih Nggih, nggih. matur suwun nggih, Gus. Satu buat rapal Pancasila. Halah. Alah kok ngomong kabaran iki lho. Kayak bojomu yo. Masa ngeplak aku to? Tak sarung buka kok piye?
Apa Bu? Sing takon sapa? Alhamdulillah. Lah konsep mubasir niku mah cara Kanjeng Nabi niku napa? Dawuh yasiru wala tu'assiru. Birokrasi itu seharusnya yasir, bukan asir. Birokrasi Indonesia itu harusnya dibuat mudah, jangan dibuat susah. Gimana badan? Lah iso digawe gampang apa digawe angin. Contoh yang sering saya kritik itu pelayanan pembuat SIM di lantas itu. Sak ngertiku dalan ki menggoke mung loro. Kalau enggak ke kanan, kiri. Jajalah gawe SIM ki tese kira-kira piye, Nduk? Menggoke ngene. Kuwi iki karepe apa? Itu kira-kira yasir apa asir? Asir. Gawe susah. Sesuatu yang bisa dibuat simpel, kenapa dibuat susah? Maka kalau matur, saya itu kalau ngaji tak gawe santai mawon, digawe seneng mawon. Gus, umpama ibu-ibu di sini yang datang ini, pengajian dari jam 5 nunggu sampai malam ini, pulang pengajian belas gak paham apa-apa. Kira-kira ada manfaatnya apa enggak? Ada. Manfaatnya apa? Minimal manfaat untuk suamimu di rumah. Loh, manfaatnya apa? Minimal selama 5 jam mereka terbebas dari penjajahan seorang istri yang sedang menghadiri ngaji. Berarti itu kebaikan untuk suamimu di rumah. Sama aja begini loh Pak Kiai Maris begini loh. Lah wong mati itu lah Mbah Mudin biasanya tanya apa? Almarhum ini termasuk jenazah yang baik apa jelek? Baik. Saya nomawon, saya. Walaupun yang mati maling sekalipun, kenapa dibilang baik? Orang protes. Loh kita gak jujur Gus. Katanya orang layak itu antum syuhada Allah fil ard. Kenapa yang mati maling sekalipun kita yang layak jawab baik? Alasannya ini. Minimal kematian itu baik bagi dirinya sendiri, gara-gara dia mati tidak melanjutkan kemaksiatan dan dosanya. Begitu yang bersangkutan mati, minimal sudah tidak merugikan orang lain, sehingga kematiannya adalah takdir terbaik baginya. Mila tidak jawab mawon. Almarhum menika saya nomawon, saya. Almarhum Sarmuji menika saya nomawon. Umpamane. Kita doakan Pak Sarmuji panjang umur. Jadi wong sak donya mati Sarmuji urip dhewe. Ora bahaya. Apa dungane diganti. Moga-moga Pak Sarmuji mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian. Surga loh Pak Sarmuji, lumayan loh Pak Sarmuji. Kalau mau kelingan soal kemaksiatan nih, ngapunten bagi Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau dulu pengajian teng Lampung Utara, ditakoni ngeten, orang mahasiswa dari kampus Muhammadiyah. Kan ngerasani Kanjeng Nabi, bagaimana sikap Kanjeng Nabi kepada para pendosa. Gus, kalau ada 2 kasus, satu orang biasa begal, maling karena untuk mencukupi nafkah keluarganya, sama ada pejabat yang sebenarnya dia cukup tapi korupsi maling duitnya rakyat. Kira-kira dosanya lebih banyak mana? Niki sing takon mahasiswa dari Lampung. Saya jawab dengan pendapatnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan apa? Kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranaha. Maksiat yang muncul karena syahwat masih ada harapan untuk diampuni. Tetapi wa kullu maksiyah an kibrin fa innahu la yurja ghufrana. Tapi kemaksiatan yang timbul karena kesombongan tidak ada harapan untuk diampuni. Lah rakyat maling mencukupi kebutuhan anak istrinya, anggaplah itu karena syahwatnya untuk mencukupi nafkah keluarga.
Itu nyuwun sewu gak sepiro dibandingke pejabat sajajane wis cukup tapi maling duwite rakyat. Itu berarti dosanya maksiatnya angkiberen karena sombong. Betul? Mila kita bersyukur Golkar wani gawe pengajian ngundang Gus Miftah, kuwi berarti kudu wani dikandani. Tapi nyatane wong Golkar gelem dikandani berarti wong Golkar wong apik-apik. Amin. Lah baper nesu karo aku ya berarti bosok, ya ta? Ning nyatane mereka bergembira ria. Alhamdulillah. Itu menunjukkan mereka dekat dengan rakyat. Jadi nyuwun sewu, kalau kullu maksiatan kibrin karena sombong, termasuk apa? Orang yang sebenarnya cukup tapi masih ngambil haknya orang lain itu kan sombong. Betul? Makanya saya itu sepakat kalau pejabat itu kayak Pak Erlangga, wes sugih baru jadi pejabat. Daripada jadi pejabat baru sugih. Kanjeng Nabi pripun Gus? Kanjeng Nabi sebelum jadi nabi, sebelum jadi presiden sudah kaya raya. Itu Nabi. Makanya dulu Pak Menko pas saya bangun masjid, waktu itu saya galau bangun masjid dulu atau bangun rumah dulu. Istri saya tanya, Beb, Oke. dia tak jawab, iya saya. Bukan sayang sih, saya tahu nih Roji. Nanti ngomongin ini kan bupatimu pengen ngono lho. Lah ya mesake toh. Kita doakan sejumlah-jumlahnya Pak Bupati segera berakhir. Amin. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Main cepat rabi nih kata kan bola-balik kalau matur tuh wong rabi niku bukake dalan loro. Siji dalan rezeki, nomor loro dalan barokah goblok. Barokah. Wah. Pelatih poin yang guyu pelatih. Banter salah. Kayak bocah-bocah subhanul muslimin kayak, "Kita rabi oleh." Kalau dibilang tanya, "Bisa kamu pekerjaannya apa?" Kamu jawab, "Subhan, penerbang." Wow. Pesawat apa? Hadro Airline. Wow. Anak Hadro modalnya cuma sarung, jangan lihat sarungnya tapi lihat ilmunya, isinya. Salah ya. Jadi kan begini loh Pak. Kalau dalam ayat lain kan disebutkan apa? Wa kullan nakusu alaika min amba'ir rusul. Anusabitu manusabitu bihi fu'adaka. Kaya Nabi mawon itu untuk membuat itikadnya kuat. Itu kudu krungu cerita-cerita Nabi sebelumnya. Nah, kayak pemimpin-pemimpin bangsa kayak Pak Erlangga, kayak Bu Khofifah, itu sekarang sudah gampang untuk cari role model. Role model kepemimpinan ala Kanjeng Nabi. Terus gampang banget kan? Artinya apa? Pengen jadi pejabat sing apik, gak usah nyontoh yang lain, cukup nyontoh Kanjeng Nabi. Makanya saya bilang, kayak Pak Erlangga itu ideal. Kaya baru jadi menteri, bukan jadi menteri baru kaya. Kalau jadi menteri baru kaya, orang curiga uangnya dari mana. Halo, Pak Menko ini beda. Sudah kaya baru jadi Menko. Jadi untuk membayari aku larang ya, aku curiga. Kesimang. Makanya kan, Menko. Pak Prabowo bilang begini sama saya, Gus doakan saya jadi presiden, besok tolong Gus Hentar jadi menteri agama mau apa enggak? Tak jawab, mau. Sampai tak dukung jadi presiden, gak usah minta saya jadi menteri agama. Kenapa Gus? Saya tahu Pak, saya masih butuh ngurusi orang banyak. Kalau saya jadi menteri agama, menteri ini gajinya piro. Kalau uangnya sudah banyak kayak Pak Menko, aku apa-apa. Karena aku belum banyak.
tergoda hal-hal yang diinginkan. Loh, lah aku jadi menteri agama yang seneng orang Tuban, ngundang pengajian terus karepe gratisan. Masa menteri agama jero amplop deh, ora pantes. Ya sehari ya. Lah ini kan aku udah jadi menteri, aku jaluk Pak Menko kan ya wajar gitu loh. Masuk? Saya nggak bakal minta sama Pak Menteri. Lah mau apa? Orang jelas diwenehi kok. Oke, sampai gak diwenehi lapor ke kantor polisi. Diduga melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Kalau dikasih cuma sedikit, pasalnya beda lagi. 352 perbuatan tidak menyenangkan. Ya Allah. Role modelnya beliau-beliau ini gampang ngaji Nabi kok. Lakon kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Wes nyontoh mawon kanjeng Nabi, maka saya bilang, kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh. Tapi tugasnya kiai itu adalah ngajak umat untuk mencontoh kanjeng Nabi. Aku ngajak Pak Erlangga supaya kepemimpinan di Golkar dan di Indonesia seperti kanjeng Nabi. Kalau seandainya Pak Erlangga dituntut seperti kanjeng Nabi, jelas orang iso. Tapi minimal sebagai umatnya berusaha nyontoh. Makanya nyuwun saya, kalau orang menafsirkan anak basarum mislukum, aku manusia biasa seperti kalian. Lah sing ngomong kita itu suraka. Kalau kanjeng Nabi, antai kopi dekat mau lho iki. Baru tekol. Kurang umum cangkeme iki lho. Sing gawe partai Golkar wong godhok ra umum iki. Iki gorono wae. Ya 100.000. Baru ini toh kopi sak cangkir cilik 100.000. Maka saya minta Pak Erlangga itu seperti kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Iya. Kamu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya sudah bupati habis kan? Iya. Tapi bohong. Apa nih? Ya boleh tahu ini, boleh tahu. Tak tunggu nih tahu nih ini. Raw ini dia. Loh, Pak Erlangga, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Gak ada yang tahu. Terus apa ngerti so Bu Kofifa, Bu Pak Erlangga jadi wakil presiden. Amin. Karena aku udah tinggi ini wakil presiden. Kira-kira bilang ini, ini apa ini? Tahu, sama ini biro 8.000, ini biro kode 8.000, apa yang 10 biro? Wes, cek. Wes ngerti sejarah bangsa Indonesia apa ora? Sebutkan semua nama presiden. 1. Presiden Soekarno. Betul. 2. Presiden Soeharto. 3. Presiden Habibie. 4. Presiden Mega. Gus Dur. 5. Presiden Megawati. 6. Presiden SBY. 7. Presiden Joko Widodo. 8. Presiden Prabowo. Oh yes. Bakal tahu sama dia. Ini rasa ini bakal tahu. Kita masih yang tahu lagi gitu. Oh, ini mah, yo, gue mergo calon presiden gue pada aku 1 juta. Alhamdulillah ya Allah. Wes. So cincin gue hilang gitu. Oke, terus kena. Ngapunten. Tahu paling larang sanduyo juta.
wae. Anwar Sadat diwonge mau. Orang duri gitu. Oh, lagi sing barang. Ayo musiknya. Ben. Semua HP dihidupkan, kita selawat kembali ya sebelum dilanjutkan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad, semuanya HP-nya diangkat. Semuanya HP-nya diangkat. Yang angkat flash HP temannya Gus Miftah, yang enggak angkat HP kancane Samsudin. Semuanya diangkat. Ayo kami diangkat. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Semuanya diangkat. Coba pikir versi Gus Miftah. Semuanya diangkat. Urung kabeh, ramah narik. Drone siap-siap diambil dari atas biar kelihatan keren. Ayo, mereka pun dibabatin di kau. Nah, nanti semuanya digoyang ngetan dulu ya. Semuanya diangkat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bimis wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan, ayo vokalisnya Subhan bilang ini. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin ala yasin habibillah. Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI. Demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya amat bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salatullah
Kopi. Buat dia bubar ki nampaknya pengajian ini. Bubar ya. Lanjut subuh bangun. Kopi kandel cangkeme. Wes, kayak lagu selawat sing rada ngedangdut diri ya. Ele, ditinggal Nabi versi selawat. Atiku rasane loro nyawang konco atoh karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno ya Sidana wa